lagi rame berapa hari ini ya di medsos. Ya masalah lama, bagaimana cara pengucapan Kris, apakah Kyuris, apakah Kiris, apakah Kris. Soal ucapin aja dipersoalin. Dulu sekitar setahun apa 2 tahun lalu itu udah rame sih sebenarnya, banyak orang juga bikin video mengatakan yang benar itu Kris, yang benar itu Kris. Rujukannya pejabat dari BI, ada videonya, video yang singkat bahwa yang benar itu katanya Kris. Dengan begitu mereka menyalahkan cara pengucapan Kyuris atau Kiris. Kris ini kan singkatan dari Quick Response Code Indonesia, artinya dari bahasa Inggris. Kalau kepanjangannya adalah bahasa Inggris, kenapa disalahkan mereka yang mengatakan Kyuris? Itu dari singkatan bahasa Inggris. Kita orang Indonesia, huruf Q itu kita melafalkannya Ki, tapi di Inggris lafalannya Q, jadi Kyuris. Jadi Kyuris, wajar dong mereka mengatakan Kyuris. Tapi di sisi lain itu salah, itu kan orang Inggris. Kita pakai dong pelafalan sesuai konteks orang-orang Indonesia. Q bagi orang Inggris itu kita sebut Ki. Jadi cukup kita melafalkannya dengan Kris. Tidak perlu mengikuti orang-orang atau ejaan asing. Maka kita sebut Kris. Lalu ada yang sedikit artifisial, Kiris gitu. Ada juga yang mengatakan Kiris. Jadi di dalam bahasa Indonesia mengenai penyerapan bahasa-bahasa asing itu seperti apa ya? Seperti inkonsisten. Itu poin pertama. Kalau kita mau konsisten menggunakan lafalan bahasa Indonesia, bagi kita yang menyebut Kris, harusnya AI juga disebut AI dong. AI sejalan juga dengan OTW, sejalan dengan juga USB. Nggak usah menyebut USB, apalagi itu OMG, ya sebut dong OMG gitu. Lalu ya banyak singkatan lainnya gitu. Kalau kita mau konsisten, kalau pakai pelafalan bahasa Indonesia ya udah gunakan pelafalan bahasa Indonesia. Pada hakikatnya bahasa itu arbitrary, mana suka, jadi mana yang kita pilih aja. Tapi kemudian ketika bahasa atau kosakata itu setelah mana suka lalu banyak digunakan dan
kosakata itu menjadi familiar, di situ nanti ada peran badan bahasa. Dia mengumpulkan, dia mereka badan bahasa ini mengumpulkan kosakata, menyerap, lalu dimasukkan ke dalam satu kamus yang namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan ketika sudah dimasukkan ke dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya sudah sah pelafalannya. Baru pelafalannya adalah pelafalan Indonesia. Seperti komputer, kita tidak lagi menyebutnya komputer, tapi komputer, karena sudah sah dan sudah dimasukkan menjadi satu kosakata bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa asing. Lalu disitulah poin berikutnya, bahwa kata AI, kata Chris atau curious ini kan belum menjadi satu kosakata yang termasuk dalam KBBI. Artinya belum menjadi satu istilah yang diindonesiakan begitu oleh Badan Bahasa Indonesia. Kalau sudah disahkan atau sudah tanda kutip terlegitimate, ya artinya kita harus mengikuti gaya bahasa Indonesia Chris. Tapi ketika belum, tidak ada salahnya. Jadi jangan salahkan mereka yang mengatakan curious, mereka mengatakan kiris. Belum ada kesepakatan yang disahkan oleh badan yang memang berwenang untuk menangani istilah-istilah, penyerapan istilah-istilah asing itu. Begitu. Ini dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Mereka mengeluarkan buku. Jadi kriteria pengusulan kosakata daerah dan asing menjadi bahasa Indonesia. Kriterianya pertama itu unik, kedua eufemik, ketiga seturut kaidah bahasa Indonesia, keempat tidak berkonotasi negatif, dan terakhir kerap digunakan. Ya, kerap digunakan artinya sudah banyak penggunanya. Ketika Budi mengatakan kris, istilah kris kepada pedagang dan si pedagangnya mengerti, it's no problem, itu tidak menjadi sebuah masalah kan. Tapi ketika Budi mengatakan dalam sebuah seminar yang pendengarnya itu adalah orang-orang akademisi, masa sih mengatakan kris, padahal kris belum disahkan, lalu itu adalah singkatan bahasa asing, tentu dia akan mengejanya dengan QRIS, curious dong, gitu. Atau ketika Budi mengatakan kepada orang asing yang berada di Indonesia, pasti dia mengatakan curious, gitu. Ketika Budi mengatakan curious kepada katakanlah anak SD yang belum memahami banyak kosakata bahasa asing, katakanlah gitu, tentu si anak membingungkan apa gitu, curious, padahal dia sering mendengar kata kris. Nah, di situ menjadi tidak komunikatif. Ingat, bahasa intinya adalah bagaimana orang yang mengucapkan dan orang yang mendengarkan mengerti
apa yang mereka sampaikan, apa yang ia sampaikan kepada pendengarnya. Selama itu mengerti, tidak masalah. Ya, karena bahasa itu adalah sebuah permainan. Yang penting aturan dan ketentuannya kita sudah tertara, sudah selesai. Nggak usah di pergunjingkan bahwa kamu salah, semua ada konteksnya. Begitulah bahasa.